Tahukah Anda bahwa terdapat hubungan penting antara perkembangan otak dengan kesehatan saluran cerna? Gut-brain crosstalk. Hasil riset membuktikan adanya gut-brain crosstalk. Anak-anak yang sering mengalami diare pada usia dini memiliki fungsi kognitif yang kurang optimal di usia sekolah. Anak-anak dengan komposisi mikrobiota yang lebih bervariasi akan cenderung lebih aktif dan pandai bersosialisasi. Jenis bakteri dominan pada usus seorang anak di usia 1 tahun memiliki korelasi dan kemampuan berkomunikasi di usia 2 tahun. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gut-brain crosstalk? Gut-brain crosstalk adalah komunikasi dua arah antara saluran cerna, terutama mikrobiota usus dan otak. Apa saja komponen saluran cerna? Saluran cerna mempunyai 3 komponen utama. Mikrobiota usus yang membantu penyerapan nutrisi dan penyampaian sinyal ke otak. 100 juta neuron yang dapat mempengaruhi mood dan rasa kenyang atau lapar. Dan 95% serotonin tubuh. Hormon yang mempengaruhi tingkah laku dan suasana hati. Bagaimana saluran cerna dan otak berkomunikasi? Komunikasi dua arah antara saluran cerna dan otak. Komunikasi dari otak ke pencernaan adalah cara otak berkomunikasi dengan mikrobiota usus di saluran cerna melalui respons terhadap stres, perubahan pada motilitas dan permeabilitas usus, sekresi mukus, dan neurotransmitters. Sebaliknya, mikrobiota usus berkomunikasi dengan otak dengan mengirimkan sinyal-sinyal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui jalur neural, hormonal, humoral, dan imunologikal. Secara sentral, aktivasi sel-sel syaraf dapat mempengaruhi saluran cerna melalui sistem sarofagus dengan cara menstimulasi sekresi hormon dan peptida lain, yang kemudian mempengaruhi sekresi sitokin dan komposisi mikrobiota usus. Mikrobiota usus yang dikelilingi oleh lapisan sel epitelium memproduksi metabolit berupa SCFA dan peptida yang dapat mempengaruhi otak secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, metabolit usus akan berikatan dengan reseptor pada lumen untuk menghasilkan neurotransmitter yang kemudian membawa sinyal ke otak. Mikrobiota usus juga dapat mengirimkan sinyal ke otak melalui metabolisme triptofan yang mempengaruhi produksi hormon serotonin. Selain itu, mikrobiota usus berinteraksi dengan sel-sel imun yang mempengaruhi jumlah sitokin yang kemudian mempengaruhi fungsi otak dan perilaku. Dalam kondisi sehat, saluran cerna akan didominasi bakteri baik, integritas barrier usus yang terjaga, dan sistem imunitas yang mampu mengontrol bakteri patogen. Situasi yang kondusif seperti ini akan menciptakan suatu homeostasis sehingga terjadi hubungan simbiosis antara saluran cerna dan otak. Sebaliknya, dalam kondisi sakit atau stres karena penyakit, terjadi disbiosis usus yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan bakteri patogen yang akan menyebabkan kebocoran pada integritas barrier usus. Hal ini akan memicu perpindahan bakteri patogen ke sistem sirkulasi. Bakteri patogen yang masuk ke sistem sirkulasi akan merancang produksi sitokin sehingga terjadi inflamasi dan mengacaukan fungsi saluran cerna. Ketidakseimbangan inilah yang akan menyebabkan gangguan fungsi otak, kognisi, perilaku, dan persepsi terhadap rasa sakit. Laju pertumbuhan dan perkembangan otak sangat pesat di awal kehidupan. Laju pertumbuhan dan perkembangan otak berkaitan erat dengan perkembangan mikrobiota usus sejak masa kehamilan hingga usia 3 tahun. Ciri perkembangan otak yang optimal, stimulasi yang tepat di awal kehidupan, berhubungan dengan kemampuan kognitif, mengontrol emosi, dan bersosialisasi dengan baik saat remaja. Sedangkan, dampak positif perkembangan otak optimal di awal kehidupan akan mendukung prestasi dalam pendidikan, potensi mendapatkan pekerjaan, dan kesehatan mental saat dewasa. Mari berikan nutrisi dan stimulasi yang tepat untuk dukung gut-brain crosstalk yang optimal.